Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ardiansah dari kelas 12 MIPA 1 absen 19. Kali ini saya mendapatkan tugas geografi tentang materinya yaitu penginderaan jarak jauh. Nah, baik, untuk gambar yang pertama ini terdapat peta tata guna lahan. Di sini terdapat informasi bagi pembagian lahan serta masing-masing fungsinya yang dibedakan dalam beberapa warna dan simbol. Dalam gambar tersebut, warna merah disimbolkan dengan penggunaan lahan sebagai pemukiman. Warna hijau, hijau sage, lahan sebagai sawah, lahan sawah. Untuk yang warna kuning itu sebagai kebun, warna oranye digunakan sebagai ladang, dan warna hijau sebagai hutan. Dan terdapat simbol lagi untuk warna kotak biru yaitu sebagai kantor desa. Untuk yang biru ada benderanya biru mentah itu sekolah, dan garis itu jalan. Untuk garis titik-titik biru itu termasuk sungai. Baik, untuk gambar selanjutnya ini terdapat peta jaringan transportasi darat. Dengan menginterpretasi simbol jalan pada peta dapat disimpulkan wilayah mana saja yang lebih mudah diakses dengan wilayah lainnya dengan transportasi darat. Seperti seperti garis di atas itu ya. Terdapat garis merah itu sebagai jalur pantura atau jalur nasional. Nah, baik, ini terdapat gambar yang dimana ini peta jaringan transportasi laut. Dalam peta tersebut, simbol kotak merah yakni pelabuhan utama dalam jalur tol laut yang dimulai dari Pelabuhan Kuala Tanjung menuju Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, dan Sorong. Pelabuhan utama ini dihubungkan dengan 24 pelabuhan utama, 36 pelabuhan pengumpul, 7 pelabuhan pengumpul. Untuk gambar selanjutnya ini yaitu terdapat gambar peta jaringan udara, transportasi udara. Dari interpretasi simbol-simbol peta tersebut dapat disimpulkan seberapa intensif mobilitas penduduk Indonesia melalui jalur udara dan kota-kota mana saja di Indonesia yang menyediakan penerbangan ke berbagai daerah. Dan di sini terdapat manfaat-manfaat peta tata guna lahan dan manfaat peta jaringan transportasi bagi lembaga dan perorangan. Untuk yang pertama, manfaat peta tata guna lahan. Nomor 1, memberikan gambaran tentang potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Kedua, menginformasikan jenis penggunaan lahan yang sudah ada. Ketiga, membantu perencanaan wilayah untuk membangun wilayah tersebut sesuai dengan fungsinya. Dan manfaat peta jaringan transportasi. Nomor 1, terdapat sebagai petunjuk rute perjalanan antar daerah yang berbeda wilayah dan tempatnya. Kedua, mengetahui kondisi aksesibilitas dan jaringan jalan. Ketiga, meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi dari berbagai tempat asal menuju berbagai pelosok wilayah. Keempat, untuk memetakan tingkat kemacetan, bentuk dan pola jaringan jalan, panjang dan lebar jalan, klasifikasi jenis jalan. 5. Memetakan rancangan kebutuhan jaringan transportasi yang diperlukan oleh suatu daerah. Nah, untuk yang berikutnya ini mencari gambar dari penginderaan jauh atau disebut juga visual dan citra non foto. Terdapat 2 gambar tersebut seperti di atas ini ya. Ciri-cirinya yang pertama, ciri-ciri spektral. Objek cenderung berwarna terang, yaitu berwarna hijau. Pepohonan di sebelah kiri, relatif warna atap rumah atau genteng. Dan abu-abu lurus menggambarkan jalan raya, dan abu-abu lurus itu juga ada jembatannya. Untuk spasialnya, bentuk jalan yang menonjol adalah lebih besar dan berada di ketinggian dari pemukiman penduduk. Bentuk jalan yang ada jembatan panjang menyerupai plus bentuk pemukiman persegi panjang. Letak pemukiman memanjang di sepanjang jalan raya bertekstur sedang dan kasar. Pemukiman berasosiasi dengan
jalan plus jembatan tersebut. Untuk ciri temporalnya yaitu jalan raya dan pemukiman penduduk tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Untuk contoh gambar non foto ya, non foto seperti di bawah ini, di bawah yaitu ciri-ciri ciri-ciri spektral. Yang pertama cenderung berwarna gelap, dan untuk warna ungu yaitu perairan, untuk warna hijau pesisir, dan warna merah pemukiman. Untuk ciri-ciri selanjutnya spasialnya yaitu memiliki pola yang tidak teratur pada warna yang terang, cenderung memiliki ukuran luas daripada warna gelap. Dan ciri temporalnya, gambar ini diambil pada waktu malam hari pada tanggal 18 November 2020. Nah, yang berikutnya ini terdapat untuk menyebutkan dan jelaskan langkah-langkah pengelolaan citra pengindaan jauh. Di sini langkah-langkahnya ada 7. Yang pertama, langkah pertama ini deteksi adalah melakukan kegiatan untuk mendeteksi objek yang terekam pada foto udara ataupun foto satelit. Langkah kedua, identifikasi adalah melakukan identifikasi objek berdasarkan ciri-ciri spasial, temporal, dan spektral. Langkah ketiga, pengenalan adalah melakukan klasifikasi objek yang tampak pada citra berdasarkan pada citra dengan pengetahuan tertentu. Langkah keempat, analisis adalah melakukan proses untuk memperlihatkan kelompok-kelompok yang mempunyai kekhususan tersendiri. Langkah kelima, dedukasi adalah proses yang akan menghasilkan hipotesis kerja. Langkah keenam, klasifikasi adalah langkah-langkah yang meliputi deskripsi dan pembatasan dari objek yang terdapat pada citra. Langkah ketujuh, idealisasi adalah proses penyajian hasil interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang siap akan dipakai. Yang ketiga itu, yang nomor 3, menyebutkan tentang manfaat penginderaan jauh bagi transportasi dan tata guna lahan. Nah, yang pertama yaitu menyebutkan transportasi. 1. Memantau kemacetan dari dan alur-alur lintas. 2. Memantau kecelakaan kendaraan. 3. Memantau tindak kejahatan. 4. Memantau adanya bencana alam. 5. Merancang rute lalu lintas. Untuk tata guna lahannya, manfaat pertama dapat dimanfaatkan untuk pemetaan daerah bencana. 2. Dapat dimanfaatkan untuk memantau perubahan yang terjadi di daerah bencana. 3. Dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kawasan perkantoran. 4. Dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pemekaran wilayah. 5. Dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jalur transportasi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam tugas geografi ini dalam penginderaan jarak jauh. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.